Nah, Hmm? Mbak Nina, Heeh, saya balik hari ini deh. hari ya. Ya, Itu jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi Coba alkitaba pakai di tadi. lahu iwaja wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, wasyukurlah, puja-puji milik Allah dan kita mari sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat punya waktu yang di pagi ini kita istiqamah hadir dalam majlis ilmu dan untuk kenikmatan Wah, iman ini dan di nikmat paling agung yang mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita, harus terus hidayah dan taufik terus Allah limpahkan untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu alaihi SAW, wasallam, barik alaihi. beliau dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, Ya, amin ya Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam Iqra Quran bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jambari. Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita istiqamah hadir di setiap Jumat ketiga ya insya Allah, dan juga Jumat pertama untuk sama-sama eh, kita mendalami Al-Quran Al-Karim, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, dan apalagi di hari Jumat tentu kita sama-sama memudahkan tak hanya sholawat dan juga tentu membaca surat Al-Kahfi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lupa sedekah menjadi juga bagian amal yang mudah-mudahan Allah menerimanya, amal kebaikan kita yang ketika istiqamah disebutkan inna min ahbil amal ilallah ada wa mu'ain kallah. Semuanya amal yang paling cinta Allah, Allah itu adalah keistiqamahannya, kemudian walaupun sedikit. Dan alhamdulillah, masyaAllah, guru kita sudah hadir juga bersama kita dan sama-sama kita doakan wabil khusus untuk guru kita, Allah senantiasa sehatkan, Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan untuk kita semua jangan lupa mari sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah juga limpahkan kesehatan untuk kita semua dan juga keberkahan dalam keluarga kita dan untuk istiqomahan dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah kita disediakan oleh eh, Majelis Qur'an Indonesia setiap pagi dan juga di malam hari untuk sama-sama mendalami ilmu syariat ini, dan disebut usaha sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya menuju surga karena kita istiqamah dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah di pagi ini kita masih mendalami kembali di surat Al-Baqarah, masih dalam di ayat 32 ya saudara. Alhamdulillah kita akan dalam program Al-Quran ini kita diajak untuk tidak hanya membaca tapi juga memahami maknanya dan juga berusaha untuk sharing pemahaman kita terhadap jamaah lain. Baik, di ayat ke-32 ini mungkin tahapannya sekarang sudah masuk ke pendalaman saja. baik. Anda lupa nih, hari ini ada eh, riyadhah atau eh, menambahkan pemahaman. Anda lupa. Mohon diingatkan kawan-kawan. Bu Baik. ketua kelas mungkin udah masuk. Ketua kelas seperti Nadia, ketua kelasnya. Bu Yuni. Eh, Materi katanya, kata Bu Meli. Oh, berarti masuk 78 ya, ayat 33. Tiga tiga ya, materi baru berarti ya, karena seingat saya memang di dua pekan lalu itu masih itu ya di 32 ya, masing-masing kalau nggak sa- kalau nggak hilap memang riyadhah ya. Nggak salah.
Baik, ini eh, ketua kelasnya lagi kurang sehat katanya nih. Apa kila ya, tanya dia. Eh, baik, teman-teman Mashkura, Ustadz. Untuk Syukran jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah kajian. fi kulli hayatikum ya Ustazi. Baik. Mbak Yuni, hari ini eh, kita exercise atau Hari ini masuk? eksersis sudah Oke, pekan 32 lalu berarti ya. kan pekan lalu Sudah 32 penjelasan. itu cuman kita Baik. maksudnya kita nggak di grup ini udah mungkin buat teman-teman MKI belum Oh, menyimak. Masya Allah. Masya Jadi Allah. Baik, bisa saya ulang berarti diulangi ya siapa 32-nya. deh. Jazakallah khair. Baik. Bagadarik barakallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita berharap bahwa Allah SWT senantiasa terus melimpahkan keberkahan, rahmat, dan hidayah, serta inayah dan kudrah iradahnya, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan amaliyah soleh yang menyebabkan kita menjadi husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Baik, hari ini kita memasuki materi ayat yang ke-32 dari surah Al-Baqarah. Kita sama-sama mendengarkan dulu Syekh As-Husairi membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik. Jelas ya, Al-Husairi Masyayikh. Beliau membacakan dengan sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi qalu ini Allah disebut atau dinyatakan, atau mereka yang berhadapan dengan Allah, mereka berkata, qalu subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, la ilma, tidak ada ilmu, lana, kepada kami, illa, kecuali ma, apa, alam tanah, ya, kecuali yang engkau berikan kepada kami ilmunya. Innaka anta, sesungguhnya engkau alimul hakim, maha berilmu dan maha bijaksana. Baik, mari kita pelajari apa pemaknaan daripada ayat ini dari beberapa tafsir yang kita pahami. Izin, bila Bapak Ibu ingin mempelajarinya lebih detail, bisa membuka tafsir Al-Muyassar yang saya share di ruang chat. Terjemahan bebasnya adalah, mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ucapannya malaikat ya.
kalau kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita lihat al-muyassarnya. Para malaikat menyatakan, kami mencucikan engkau, wahai Tuhan kami. Tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Hanya engkaulah zat yang maha mengetahui urusan-urusan seluruh makhluk, lagi zat yang maha bijaksana dengan segala pengaturannya. Kenapa Nabi Adam yang diberikan ilmu sedangkan malaikat tidak? Itu kan bagian daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini makhluk yang dimuliakan di atas para malaikat bahkan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa jika kita memposisikan manusia di atas malaikat, itu punya rentang yang jauh di atas malaikat dan punya kemampuan juga untuk lebih bengis daripada iblis. Kita lihat yang agak panjang di sini penjelasannya Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Mereka menjawab malaikat ya, maha suci engkau, maksudnya kami menyucikanmu dari segala pembantahan kami dan penyelisihan kami para malaikat terhadap perintahmu. Tidak ada yang kami ketahui dengan segala bentuknya selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami tentangnya sebagai satu anugerah darimu dan kemuliaan. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang maha mengetahui adalah yang mengetahui sesuatu dalam segala aspeknya, yang tidak ada yang tertutup olehnya dan tidak terlupakan seberat biji zarrah sekalipun di langit maupun di bumi, dan tidak ada yang kecil maupun yang besar. Dan yang maha bijaksana adalah zat yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna dengan keilmuannya, yang tidak ada seorang makhluk pun keluar darinya dan tidak seorang pun yang diperintahkan menyimpang darinya, karena dia, Allah, tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Jadi kenapa para malaikat dilemahkan dibandingkan sama manusia, dan tidak pula dia merintahkan kepada sesuatu kecuali menyimpan hikmah kepadanya. Dan hikmah ini sendiri meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Al-Hakim. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa ilmu Allah dan hikmahnya atas ketidakmampuan mereka dalam mengetahui sekecil apapun, serta pengakuan mereka terhadap keutamaan Allah atas mereka dan pengajarannya kepada mereka apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jika kita mempelajari dari tafsirnya Fathul Karim, ini muhtasornya tafsir Qur'an Al-Azim karya Syekh Dr. Hikmat, Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin. Ini adalah bagian ayat di mana Allah menyebutkan kelebihan Nabi Adam di atas para malaikat. Ini lebih komprehensif ya. Keistimewaan ilmu tentang nama-nama dari segala sesuatu yang diberikan, yang tidak diberikan kepada malaikat, ini terjadi setelah mereka melakukan sujud kepadanya. Jadi ketika awal mereka disuruh bersujud kepada Nabi Adam untuk takzimat, dan ini terjadi setelah mereka penjelasan ini sebetulnya ada keterkaitan antara bagian ini dengan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah ketika mereka bertanya tentang hal itu. Lalu Allah memberitahukan bahwa dia lebih mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Makanya Allah menyebutkan ayat ini memperjelas bahwa kelebihan Nabi Adam dalam hal keilmuan. Allah SWT berfirman, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Maka Imam Mujahid menyatakan, dan dia, Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, maknanya adalah ilmunya tentang nama setiap binatang, melata, burung, dan segala sesuatu. Ya. Dan hal ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan beberapa ulama terdahulu yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diajarkan nama-nama segala sesuatu. Imam Ar-Rabi dalam satu riwayat mengatakan bahwa dia itu adalah nama para malaikat. Jadi Nabi Adam tahu nama malaikat, tapi malaikat nggak tahu nama mereka sendiri. Jadi setelah diberitahu baru. Hamid Asy-Syami berkata bahwa nama-nama bintang. Abdullah bin Zaid berkata bahwa diajarkan nama-nama keseluruhan turunannya. Dan Ibnu Jarir memilih pendapat yang
bahwa dia diajarkan nama para malaikat dan keturunannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian mengemukakan kepada para malaikat, ini adalah ungkapan yang masuk akal. Ini pendapat yang paling dia kuatkan karena tidak menafikan kemungkinan ada makhluk lain yang ikut bersama mereka, para malaikat. Dan ketika mengungkapkan sesuatu secara keseluruhan dan menggunakan pola berpikir yang berakal untuk menunjukkan dominasi, maka sebagaimana Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada berjalan di atas perutnya, seperti ular, ya, anjing laut, ya, singa laut, itu berjalan dengan perut, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, monyet misalnya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki, kuda, kambing, sapi, dan seterusnya. Dan Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu di dalam surah An-Nur ayat 45. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca summa aradahun dan Abu Ka'ab membaca summa aradaha, maknanya tiap-tiap nama ya, dari makhluk-makhluk tersebut. Yang benar adalah bahwa Allah mengajari Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, baik esensi, sifat maupun perbuatannya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas. Dan ini pendekatan yang paling saya cenderung ya, Ibn Abbas. Ada satu-satunya dari sekian banyak pentakwil tafsir adalah Ibn Abbas yang Rasul SAW mintakan kepada Allah langsung dan Allah ijabah. Yakni nama dan nama sesuatu dan perbuatan baiknya, baik yang besar maupun yang kecil. Makanya Qatadah meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat, orang beriman berkumpul lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga kita pindah dari tempat ini sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Seraya mengatakan, wahai Adam, engkaulah bapak manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikat yang sujud kepadamu, serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengajarinya nama-nama semua makhluk. Oleh karena itu Allah berfirman kemudian menggunakan kepada para malaikat, yaitu nama-nama itu sebagaimana dikatakan oleh Abdul Razak dan Ma'mar dari Qatadah, bahwa maknanya adalah dia, Allah, menunjukkan nama-nama itu kepada para malaikat dan berkata, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kau memang betul-betul orang yang benar. Ini yang ayat sebelumnya ya, in kuntum shodiqin. Nah, pendapat yang paling kuat mengenai hal itu adalah tafsir Ibn Abbas dan orang yang menyampaikan pendapatnya. Beritahukanlah kepadaku nama-nama yang telah aku tunjukkan kepada kalian, wahai para malaikat yang berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Ya, yang di ayat 30-nya. Apakah dari kalangan kami atau bukan, karena mereka sudah bertasbih, memuji dan mensucikan Allah. Tapi makna ayat ini, jika kamu benar-benar orang yang benar, in kuntum shodiqin. Ya, ini perkataan kalian bahwa aku menjadikan khalifahku di muka bumi ini selain kalian, maka keturunannya akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah. Tetapi aku menjadikan kalian sebagai khalifah di sana, kalian taat kepadaku, mengikuti perintahku dan mengagungkan serta menyucikanku. Jika kalian tidak mengetahui nama-nama makhluk yang aku tunjukkan kepada kalian, sedangkan kalian menyaksikannya, itu berarti kalian tidak mengetahui sesuatu yang ada. Maka firman Allah, malaikat berkata, Subhanak, ya, maha suci engkau. La ilma, ya, alam tanah, ya, tidak ada yang kami ketahui, ya, illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau innaka anta alimun, ya, maha mengetahui lagi maha bijaksana, hakim. Ya. Maknanya adalah ketika bentuk pengagungan dan penyucian ini daripada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu dengan kehendaknya, atau mereka mengetahui dengan kecuali yang Allah telah mengajarkan kepada mereka tentang itu. Makanya mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sungguh engkau mengetahui lagi maha bijaksana. Ini maknanya engkau adalah zat yang mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam penciptaanmu dan juga perintahmu dalam pengajaranmu kepada orang yang dikehendaki, yaitu Nabi Adam. Menghalangi orang yang kau kehendaki, para malaikat, hanya milikmu hikmah dan keadilan yang sempurna dalam hal itu. Ya.
Maka ketika Allah SWT berfirman, ya Adam, itu di tiga-tiganya, ya, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, maka Allah berfirman, ya, bukankah sudah katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, ya, yang ghaibi samawati wal ard, ya, dan mengetahui apa yang lahir, apa yang disembunyikan. Dan Mujahid di ayat yang ke-33 itu berkata tentang firman Allah di ayat 33-nya, maknanya yaitu nama burung merpati, gagak, dan nama segala sesuatu. Dan ketika keistimewaan Nabi Adam atas para malaikat ini telah terungkap dengan menyebutkan nama-nama segala sesuatu yang diajarkan, mereka Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, ya, yang aku lahirkan dan aku sembunyikan, ya. Dan ini penjelasan dari ayat 33-nya, ya, yang ghaibus samawati wal ard. Baik, sampai sini dulu saya hold. Anda bisa tuntaskan dengan membaca tafsir dari Syekh Hikmat. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Karena ayatnya sangat muhkamat ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya, teman-teman? Insyaallah deh. Baik. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba exercise. Ada yang berkenan mau coba? Coba deh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qalu subhanaka la ilma lana. Mereka berkata atau menjawab deh. Mereka berkata. Mereka Ya, berkata, karena itu jawaban maka boleh diterjemahkan sebagai mereka menjawab. nah, deh. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illama alam tanah, selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat ini menegaskan bahwa malaikat menjawab dan mereka mengakui bahwa keterbatasan akan makhluk, bahwa malaikat mengakui keterbatasan ilmu mereka. Diterangkan dalam ayat sebelumnya. Dan malaikat mensucikan Allah. Malaikat menegaskan bahwa mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah. Malaikat mengakui kelemahan mereka dan bersyukur atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan ayat ini menegaskan tentang sifat Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Itu deh. Baik, barakallah. Kurang deh, jazakallah Afwan khair. wa kadhalik. Al-akhir ba'daha, yang lain setelah Mbak Yuni. Silakan. Monggo, Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bagus. Qalu mereka berkata, subhanaka maha suci engkau, la ilma lana tidak ada yang kami ketahui illa ma alam tanah selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Iya. Innaka sesungguhnya engkau engkau al-alimul hakim yang maha mengetahui maha bijaksana. Baik. Di ayat Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda semuanya. Ya. Dan mereka tidak mampu menyebutkannya. Maka di ayat ini para malaikat memuji Allah yang maha suci. Mereka mengakui kelemahan mereka Ya. atas tidak mampuannya menyebutkan nama-nama benda seluruhnya itu, tantangan Allah itu. Dan mengakui juga bahwa ilmu yang mereka miliki hanyalah apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya. Kemudian malaikat memuji Allah dengan sifat maha mengetahui dan maha bijaksana, termasuk keputusan Allah, ketetapan Allah untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Baik. Jazakallahu khair. Wa kadzalik, barakallahu fiik. Al-akhir ba'daha, setelahnya siapa? Saya Monggo. udah. Mbak Ina, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah. Qalu mereka malaikat berkata, subhanaka maha suci engkau, la ilma lana tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma alam tanah kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya. Innaka sesungguhnya engkau engkau ya Allah al-alimul hakim maha mengetahui maha bijaksana. Baik. Bermakna ayat ini menyatakan pengagungan dan penyucian malaikat kepada Allah dari segala kekurangan. Karena ketidaksanggupan malaikat terhadap tantangan Allah di ayat sebelumnya. Sehingga mereka mengakui bahwa ilmu yang mereka miliki itu hanyalah apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya. Dan hanya Allah yang maha mengetahui hikmah di balik semua penciptaan, juga ketetapan Allah dan hanya Allah yang tahu baik dari semua yang gaib maupun yang tampak, yang lahir maupun yang batin. Ya. Dan Allah maha bijaksana yang dan Allah maha bijaksana dan memiliki kebijakan yang sebaik-baiknya untuk seluruh makhluknya gitu. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa kadzalik, barakallahu fiik. Mbak Ati, monggo. Ya, Ati udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok nggak kelihatan ya? Di layar kelihatan ya? Kok kecil banget ya udah bentar. Karena saya Bisa pakai browser sih udah. Oke, bisa pakai pensaut di pensaut. Ya. Ya udah. Atau kalau ada Quran jenengan boleh dibaca punya jenengan aja. Ya, baca Quran aja ya udah. Monggo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Innaka antal alimul hakim. Baik. Qalu, mereka menjawab, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Mm-mm. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma alam tanah, selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, betul. Innaka anta, sesungguhnya Engkaulah ya Rob, al-alim, yang maha mengetahui, Ya. al-hakim, yang maha bijaksana. Masya Allah. Bimana? Tarjimnya udah ayat ini berkaitan dengan protesnya malaikat di surat 30 di ayat 30 yang menyatakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Tepatnya di 31. Oh, Karena 31. karena beliau diminta oleh Allah, faqala ambi'uni kan? Iya. Maksud saya 31-nya itu Iya. Allah kayak nantang sama malaikat, Iya. mempertanyakan gitu Ya. kan. In kuntum shodiqin, kalau emang betul, faqala ambi'uni bi asma'i Iya. haulai. Ya, kemudian Allah di ayat 31-nya menunjukkan benda-benda itu kepada malaikat. Ya. Dan malaikat diminta Allah untuk menyebutkan. Ya. Untuk memastikan tuduhan kalian kepada manusia itu benar atau enggak kayak gitu ya. Ternyata mereka nggak tahu. Dan di ayat 32-nya malaikat menjawab bahwa mereka tidak tahu apa-apa selain apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Masya Allah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui dan lagi maha benar dalam memutuskan perkara. Masya Allah. Tayyib. Syukran ya. Afwan, barakallah. Al-akhir ba'daha, setelah Mbak Ati. Silakan. Siapa lagi? Ahi udah. Mbak Ahi, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Innaka antal alimul hakim. Masya Allah. Qalu, mereka berkata, Subhanaka, maha suci engkau, tidak ada ilma pengetahuan lana bagi kami. Ya. Ila melainkan ma alam tanah, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sungguh engkau anta alimul hakim. Baik. Engkau maha mengetahui, alimun, maha mengetahui atau berilmu, hakim, maha bijaksana. Ya. Kalau yang penangkapan saya ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat mengakui kelemahan mereka dibandingkan dengan Adam alaihissalam yang ternyata lebih menguasai ilmu yang diajarkan oleh Allah, sementara mereka ternyata tidak bisa menyebutkan apa-apa yang Adam sebutkan gitu. Ya. Jadi akhirnya mereka tetap memuji Allah bahwa memang Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maksudnya bahwa memang Allah yang mengetahui keadaan makhluk yang Dia ciptakan segala dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Begitu, Dek. Baik, barakallah. Syukran, Dek. Afwan. Al-akhir setelah Mbak Akhi. Daning coba udah Mbak ya. Daning, monggo. Masih di Malang? Masih udah. Monggo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, lamnya ditahan, Mbak. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Karena ada tasdid alam tanah. Ya, ulang udah ya. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Alam tanah.
Alam tanah Alam. alam tanah Iya. innaka antal alimul hakim. Baik. Tarjem. Qalu mereka para malaikat berkata, Subhanaka maha suci engkau wahai Allah. La ilma lana tidak ada ilmu atau pengetahuan bagi kami. Illa ma alam tanah kecuali apa yang engkau telah ajarkan pada kami. Betul. Innaka anta sesungguhnya engkaulah al alimu hakim yang Iya. maha Allah yang maha mengetahui dan Iya. yang maha bijaksana. Ya, kalau bisa disambung alimul hakim. Karena ini alif Alim, lamnya nyambung nggih. langsung. Alimul hakim. Iya. Nggih. Di sini maksudnya adalah para malaikat itu menunjukkan bahwa malaikat itu tidak mempunyai kemampuan yang melebihi dari manusia yaitu Nabi Adam karena dia tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda dan segala macam. Baik. Jadi menunjukkan bahwa Maha Suci Allah adalah Ya. Allah yang mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana. Masya Allah. Baik. Itu deh. Baik. Barakallah. Al-akhir setelah Mbak Daning, monggo. Mbak Nila, silakan. Dek. Ya. Baik, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Qalu mereka berkata, para malaikat berkata, Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'alamtana, kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta, engkaulah, sesungguhnya engkaulah yang innaka anta, sesungguhnya engkau al-alimul hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat ini masih lanjutan ayat sebelumnya, yaitu tentang seanggahan malaikat terhadap penciptaan Adam, dan malaikat menyatakan maha suci Allah karena mereka tidak ada pengetahuan kecuali yang diberikan Allah kepada mereka. Betul. Atas segala apa yang Allah kehendaki tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, dan diberikannya pengetahuan yang sangat luas untuk menjadi khalifah di bumi. Dan malaikat dengan santun memuji Allah dengan mengatakan engkaulah maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Oleh sudah. Barakallah. Baik. Setelah Bu Nila, silakan. Siapa lagi? Ayo, Mbak Yani, Mbak Reni. Bu Darmi, Bu Dewi, Tadian, Mbak Endah, Uni Fauzana, Mbak Hilda, Abah Usairi, ya, Bu Sri. Coba ya udah. Mangga, Mbak Meli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik.
Qalu, mereka berkata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ya la ilma lana, tiada pengetahuan bagi kami Iya, illa kecuali ma'alam tanah, apa yang Allah ajarkan kepada kami. betul. Innaka antal alimul hakim. Innaka Ya, sesungguhnya engkau Allah adalah yang maha mengetahui, al-alim mengetahui, al-hakim maha bijaksana. Masya Allah. Gimana? Eh, ayat ini masih cerita tentang percakapan antara malaikat dan Allah, Ya, yang awalnya malaikat protes mengapa Allah menurunkan manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian Allah jawab lagi, bahwa buktikan kalau kamu memang seperti itu. Nah, di ayat 32 ini jawaban dari malaikat bahwa mereka mengakui ketidaktahuan mereka atau kesalahan mereka, bahwa atas protes mereka gitu. Nah, dengan pengakuan ini malaikat tidak ngeyel, malaikat langsung bertaubat dan mensucikan Allah gitu, mengakui bahwa Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Malaikat tidak tahu apa-apa dan mengakui kesalahannya. baik. Seperti Barakallah. itu, Dek. Ya, silakan. Ya, syukron. Afwan. Mbak Yuni resen kenapa? Kepencet. Kepencet kayaknya. Kak Serma mau coba? Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tiga dua ya, Bude? 326. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Tarjim. Qalu, mereka malaikat menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. La, tidak ada ilma lana, kami ketahui, illa selain ma'allamtana, apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka anta, sesungguhnya engkaulah Rabb, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Ya. Maknanya, setelah dua ayat yang sebelumnya, sanjungan Allah kepada Nabi Adam sebagai khalifah, di ayat ini menjelaskan atau menerangkan sanjungan para malaikat kepada Allah. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Rabb, yang benar-benar suci dan bersih dari semua keburukan. Tidak ada yang kami ketahui sesuatu pun kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Karena sungguh engkaulah satu-satunya yang mengetahui segalanya, segala urusan dan yang memiliki kebijaksanaan dan keadilan yang sempurna dalam penciptaan semua makhluk. Jazakallah khair, Udeh. Barakallah. Jadi tambahan pengetahuan bahwa di sini kita temukan ada ilmu balaghah ya, innaka anta. Innaka itu sesungguhnya engkau. Masih tambahin anta lagi. Ini sebagai sebuah bentuk takkid ya. Jadi penegasan yang kuat, di mana ada pembatasan, hasr, innaka anta, itu menyatakan bukan hanya engkau, tapi hanya engkaulah. Gitu. Pembatasannya lebih menegaskan. Benar-benar engkaulah, tidak lain hanyalah engkau. Atau hanya engkau yang mampu. Satu-satunya mampu, yang mampu ya. Betul. Nah, Ustaz.
Jazakallah khair. وكذلك بارك الله فيك. الآخر Barakallah. بعدها siapa lagi? Mbak Reni, Mbak Yani biasanya nyoba. Teh Nina, Lampung, mangga teh, Saya coba ya Ustaz. mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Baik. قالوا para malaikat itu menjawab, Subhanak, Maha suci Engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan lana bagi kami, illa, melainkan ma'alam tanah, melainkan apa-apa yang hanya Engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta, sesungguhnya Engkau dan Engkaulah satu-satunya Ya. Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Baik. Subhanaka, tadabbur saya, Subhanaka adalah sebuah bisikan suci dari jiwa yang tahu tempatnya. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau sempurna tanpa celah dan kami menepi dari segala sangka bahwa kami memiliki sesuatu. La ilma lana, tiada ilmu pada kami, tak ada yang layak kami banggakan, tak ada yang benar-benar kami genggam. Illa ma'alam tanah, kecuali apa-apa saja yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka setiap paham adalah titipan, setiap terang adalah pancaran nurmu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha menentukan hikmah. Engkau yang membuka, Engkau yang menyimpan, dan Engkau yang menempatkan segala dengan paripurna. Ya. Di hadapan ayat ini, ilmu tidak lagi menjadi panggung kesombongan, melainkan jalan pulang menuju ketundukan. Sebab pada akhirnya, yang paling berilmu bukanlah yang paling banyak tahu, melainkan yang paling jernih mengakui bahwa tanpa Allah Azza wa Jalla, kita bahkan tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi ayat ini bukan sekedar dialog malaikat. Bagi saya, tadabburnya, ia adalah cermin bagi setiap penuntut ilmu, bahwa kecerdasan tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kebisingan, sedangkan kerendahan hati melahirkan hikmah yang menenangkan. Maka jika hari ini kita merasa tahu, ulangi ayat ini, ulangi lagi, bukan untuk merendahkan diri secara pura-pura, secara semua, tetapi untuk meluruskan arah, bahwa ilmu sejati tidak membuat kita merasa besar, melainkan membuat kita merasa semakin sadar betapa kita bergantung sepenuhnya pada Al-Alimul Hakim. Gitu, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Wafik barakallah. Indah sekali ya. Taib, saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Tafadhal Mas Ustaz, mungkin ada yang berkenan bagi rahmat sama kita. Baik, Kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan. Wakadalik. Sabi yang sudah tadi membimbing kita kembali mendalami di ayat 32 ya di surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah tadi jamaah yang dimuliakan Allah juga sudah nge-share juga pemahamannya. Indahnya ketika masing-masing berusaha untuk menggali sendiri saja dengan lisannya, dan mudah-mudahan jadi kebaikan dari pahala yang berlipat.
Karena amal yang salah satu ilmu amal adalah ketika kita berbagi kebaikan gitu ya dengan sahabat-sahabat semuanya. Dan jangan lupakan ini hari Jumat, insya Allah di pagi ini tentu eh, ada pengumuman juga dari Bunda Darmi ya. Insya Allah besok ada kegiatan rutin kita yaitu khitan gratis. Alhamdulillah ini menjadi kegiatan rutin Majelis Keluarga Indonesia setiap bulan yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Dan Ya. silakan yang ingin berbagi hartanya untuk mendukung kegiatan ini, tinggal menghubungi Bunda Darmi ya. Eh, karena mungkin ada beberapa kebutuhan untuk obat-obatan, kemudian juga hadiah-hadiah untuk anak-anak biasanya sangat senang ketika mendapatkan hadiah bingkisan gitu ya. Insya Allah ini mudah-mudahan kebahagiaan mereka menjadi juga ladang amal untuk kita dan berdampak kepada kebaikan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan amal yang terus akan mengalir salah satunya adalah khitan karena ini kebaikan yang terus akan terpakai hingga si anak itu tumbuh besar, kemudian beramal soleh dengan kebaikan-kebaikannya. Insya Allah kita akan kebagian amal karena kita juga bagian dari yang sudah membawa anak-anak itu untuk mendapatkan kebersihan ya, dengan khitan itu alhamdulillah dan itu ibadahnya menjadi suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak hanya harta, amal-amal lain juga Allah terima dan semuanya menjadi amal yang terus akan kita nikmati tidak hanya di akhirat kelak, tentu akan berimbas juga di dunia insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup aja. Udah ya. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau coba nanya atau apa? Atau ya masih ada waktu sekitar mungkin 10 menit silakan. Mungkin tema-tema lain silakan atau yang berkaitan dengan tadi pemahaman kita atau mungkin yang lain silakan. Saya Ahi Mangga. mau nanya. Mangga, Mbak Ahi. Ini sebenarnya proses pengajaran Allah kepada Nabi Adam ini seperti apa, Ude? Apakah Allah menampakkan diri atau bagaimana, Ude? Saya masih bingung juga ini caranya Allah ngajarin ke Nabi Adam. Baik. Syukron, Ude. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allah SWT tidak pernah menampakkan dirinya kecuali nanti setelah semuanya berkumpul di surga. Jadi hanya memberikan suara saja. Oh. Jadi kepada seluruh nabi itu hanya suara saja. Bahkan yang waktu berserobak pandang dengan Rasulullah SAW itu pun bentuknya nurullah. Hanya cahaya saja. Oh. Yang ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik sampai ke Baitul Ma'mur, Allah SWT hanya bentuk cahaya saja. Jadi Allah tidak menampakkan dirinya kecuali nanti kita semua sudah kumpul di surga, baru kemudian Allah akan mengatakan bahwa sejak saat ini tidak ada lagi kematian dan untuk orang-orang surga tidak ada kenikmatan kecuali bertambah setiap harinya, tidak ada siksaan buat orang neraka kecuali bertambah setiap harinya. Dan setelah itu ditutup pintu neraka dari surga, tidak ada orang-orang neraka yang dibawa ke surga karena dia orang terakhir yang masuk ke surga. Setelah itu Allah SWT menanyakan kepada penduduk surga, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu kebaikan yang tidak ada kebaikan setelahnya? Maka kemudian juru bicara dari orang surga mengatakan, ya Allah, 99 rahmat yang telah engkau berikan kepada kami, satu dari 100 rahmat yang engkau berikan kepada kami, satu di dunia, dan 99 rahmat yang engkau berikan kepada kami di surga ini, belum semuanya kami nikmati, apalagi kebaikan yang tidak ada kebaikan setelahnya. Maka Allah SWT membuka tabir gaibnya dan kita bisa menyaksikan Allah SWT dengan wajah aslinya seperti kita melihat bulan purnama. Masya Allah. Oke. Baik, Ude. Syukron, Ude. Afwan. Barakallah. Dan saya teringat di ayat 282 Ustaz, wattaqu wa yu'allimukumullah ya. Bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Kan mengajari kalian dengan cara yang kita nggak tahu sedih. Tahu paham aja. Ya? Tahu paham aja. Paham aja ya. Iya. Kayak misalnya gini. Kalau Rasulullah SAW menyatakan itu dalam hadis Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka diberikan pemahaman agama yang baik. Jadi kadang-kadang mengagetkan orang yang belajar agama itu tiba-tiba belajar di mana kok bisa paham gitu. Ternyata Allah yang memberikan pemahaman itu.
begitu saja. Dan Anda sendiri pribadi nggak pernah merasa menghafal ayat sebegitu banyak, tapi tiba-tiba ingat aja gitu. Jadi pada saat dibutuhkan tiba-tiba nongol aja, gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mampu melakukan penghafalan atau menjadikan memori dari apa yang dia pahami itu, kemudian dia kuat untuk mengingatnya lagi. Nah, saya lebih cenderung kepada mengenal dengan detail. Jadi misalnya satu ayat ini nanti begitu dibuka, perspektifnya Ibnu Katsir gimana? Perspektifnya Al-Muyassar gimana? Perspektifnya ini gimana? Sehingga pada satu saat nanti saya begitu menjelaskan, karena saya sudah pernah baca, jadi keulang. Gitu. Teh Dia, Bandung, mangga. Oh, Dek. Mangga. Maaf ini mungkin sudah lewat ya. Sudah, maksudnya ini kan membahas ayat ke-32 ya. Ya, betul. Ini lanjutan dari ayat 30 ya, bahwa ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud ya. Ya. Kemudian semua bersujud kecuali iblis gitu tuh. Betul. Kan Allah itu berbicaranya kepada para malaikat ya. Ya. Malaikat terus semua bersujud kecuali iblis. Nah, ini iblis ini terdiri apakah dia dari golongan malaikat yang membangkang, atau memang ada jin di situ? Karena kalau tidak salah di ayat di surat Al-Kahfi ya, kalau tidak salah di ayat 50 itu disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama ya seperti di ayat Al-Baqarah itu, karena minal jinni, di situ disebutkan bahwa mereka adalah dari jin. Nah, jadi sebenarnya yang betul itu jin atau malaikat, ya malaikat yang membangkang, yang tidak bersujud itu. Oke. Maaf kalau pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kenapa seolah-olah dimasukkan dalam golongan malaikat? Karena iblis itu waktu pertama dia masih Azazil, nama aslinya Azazil, dia dijadikan oleh Allah SWT sebagai khazinul jannah, bendaharanya surga. Dan beliau punya kedudukan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Tapi dia sendiri bukan dari kalangan malaikat. Kalau malaikat itu dari nur, dari cahaya, kalau iblis dari nar, api. Apa perbedaannya? Yang satu berasap, yang satu nggak berasap. Mana yang berasap? Api berasap. Cahaya yang berasap, api. Tapi yang tidak berasap, itu cahaya yang samanya disebutnya nur. Gitu. Nah, kenapa kemudian dijadikan Sayyidul Malaikah? Iblis itu karena memang dia jadi Sayyidul Malaikah, maka ikut dalam kumpulan malaikat. Karena apa? Ketaatannya luar biasa. Ketaatannya sama Allah SWT. 7.000, 8.000 tahun dalam beberapa riwayat, dia menjadi bendaharanya surga. Dan memang Allah yang menjadikan dia. Nah, permasalahannya adalah dia punya kehendak yang bisa taat atau durhaka, dan karena kesombongan dia menyatakan ana khairu minhu di surat 7 ayat 12, maka kemudian dia dijadikan sebagai iblis, ablasa, yang tersesat. Dia dulu berada di lingkungan malaikat karena ibadahnya, tapi hakikatnya dia berbeda. Karena ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat yang membangkang gitu. Ini ada kontroversi antara pendapat satu dengan yang lain. Jadi ya kalau disebut begitu mungkin dia memahaminya bahwa tadi dikatakan Azazil itu adalah Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat, tapi dia sendiri bukan dari kalangan malaikat. Jelas sih, jadi itu jin ya.
Karena minal jinni itu ya Iya, adalah betul. dari Seperti golongan. di Al-Kahfi ayat 50. Makasih Ude. Dengan senang hati. Kan di Al-Kahfi 50 itu disebutnya illa iblis karena minal jin. Ya. Ya, dia adalah di golongan jin. Itu yang saya bilang. Kalau jin dari nar, kalau malaikat dari nur. Beda tipis ya, nar sama nur. Ya, ya. Tapi beda hakikat. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa dia adalah malaikat yang membangkang, bisa juga dibilang begitu. Tapi sejatinya dia bukan malaikat, tapi dia pemimpinnya para malaikat. Allah yang menjadikan beliau sebagai Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikat. Iya. Sayyidnya para malaikat. Makanya begitu disuruh sujud kepada Adam, seluruh malaikat langsung sujud karena tahu bahwa ini li ta'zim, bukan lil ibad. Tapi iblis menyatakan, oh ini lil ibad, untuk ibadah. Saya nggak mau beribadah kepada selain Allah. Bagus kan? Ya, ya. Bagus kan? Saya tidak mau beribadah kepada selain Allah. Bagus banget itu statement. Tetapi pada saat yang sama dia tidak mentaati Allah. Itu namanya taat ala iblis. Ngakunya iya padahal enggak. Gitu ya Teh? Ya. Baik. Silakan juga buka kajian bersama Ustaz Hasyam Bisri di pekan lalu, di Sabtu pekan lalu itu bahas tentang profil iblis ya. Nah, Masya Allah. itu salah satunya membahas tentang tadi apa yang mengatakan iblis itu bagian dari malaikat, dan kemudian entah sendiri dalam Al-Quran jelas ya tadi disampaikan dalam surat Al-Kahfi itu ya, karena minal jin nih bahwa iblis itu minal jin, dari bangsa jin gitu ya. Nah, baik, alhamdulillah. Masih ada yang ingin bertanya? Kita cukupkan Ustaz. Oh, Mbak Meli, silakan. Terakhir ya. Terakhir. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kita bahas hari ini bahwa tadi kan tentang apa mendapatkan ilmu ya. Nah, sebetulnya adab-adab mencari ilmu itu seperti apa Ustadz? Karena apa namanya tadi kan Ude juga sebutkan bahwa ilmu itu datang dari Allah gitu. Allah lah yang menanamkannya. Nah, kita usahanya seperti apa ya harusnya Ude supaya ilmu itu mudah kita serap, tidak hanya berlalu begitu aja gitu Ude. Ayo, Jazakallah Bismillah. Barakallahu. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang jelas pertama niat ya, bahwa niat ingin menambahkan keilmuan. Kemudian yang kedua, yang paling sering saya lakukan adalah menyampaikannya kembali. Jadi prinsip ilmu itu kalau datang dari Allah disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, dan sahabat menyampaikan kepada keluarganya. Nah, itu bagian yang akan menjadi ilmu ketika diamalkan. Tapi kalau kita cuma pintar sendiri, nggak disampaikan ke keluarga mungkin, ke anak, kan bisa ke suami, bisa ke Mbak Salma gitu. Sampaikan, tadi ngaji sama Ude begini. Ada yang saya paham itu seperti ini. Nah, itu langsung nempel di kepala. Atau setidaknya kita catat. Setiap yang kecil-kecil, misal Salgirin itu al-mustator yang ditulis. Jadi hal yang kecil-kecil kita tulis. Ketika kita menulis, itu otak kita langsung mencatat bahwa pernah menuliskan itu. Bahwa kemudian ada orang yang nyatat nggak bisa baca tulisannya sendiri, itu biasanya keinget dengan lintasan memorinya. Gitu. Tapi ada orang yang kemudian memahami sekali paham kayak model Imam Bukhari gitu ya. Mendengar dan kemudian beliau sekali saja karena ingatannya kuat gitu. Kognitifnya mungkin bagus banget gitu. Tapi di kita ketika tidak punya kemampuan yang cukup, biasanya 45 itu udah batas kognitif bisa diandalkan. Tapi kalau dia sering berkaitan sama Al-Quran, mestinya sih enggak. Karena banyak orang pembaca Al-Quran itu yang sampai lebih dari 70 pun masih nggak pikun gitu.
itu keistimewaan sendiri daripada ilmu Al-Quran. Wallahu a'lam. Syukran Ude, mohon Afwan. doanya. Insyaallah. Barakallah. Ya sallallahu alaihi insyaallah. Nah, itu. Ilmu seperti hewan buruan. Dan tulisan adalah tali ikatan. Waqalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Masya Allah. Baik, kalau tidak ada Baik. kita tutup ya. Baik, Mudah-mudahan Ustaz. ilmu ini kita tetap jaga, dan tadi tipnya seperti yang disampaikan oleh Ude, mungkin dengan mencatat ya Ude ya. Ya. Dan terus mengulang-ulang murajaah dengan cara tadi disampaikan ke sahabat, kemudian orang-orang lain yang terdekat kita, walaupun mungkin sedikit demi sedikit, insya Allah akan terus tersimpan dalam memori kita, dan tentu Ya. ada pemahaman yang paling penting dalam pengamalannya ya. Dan Allah sudah mengajarkan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'alikumullah wallahu bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kepada Allah, dan maka Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi dipilih Allah untuk dipahamkan oleh Ya. dengan keistiqomahan kita dalam hadis ilmu, salah satu ikhtiar kita untuk menjemput ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.